Bang, kenapa ya kalau MU yang hancur lebur tuh kayaknya diomongin netizen tuh udah kayak paling apa gitu. Tapi kalau Liverpool tuh kok nggak terlalu dibahas gitu ya. Kalau ngelihat kemarin itu udah matchnya Arsenal. Iya. Dan Eze luar biasa. Dia bisa lari ke sana, ke kiri, ke kanan, tengah, coba nerobos, dan penempatan posisinya itu selalu bagus. Setuju Iya kan? posisi. Coba lo lihat di Gue nggak tahu gol. itu hasil latihan atau sistem yang berjalan, posisinya luar biasa. Dia kayaknya main PS dianya sendiri gitu awalnya kayaknya kalau menurut gue ya. Melihat bagaimana pemain belakang Chelsea meredam pemain-pemain depannya Barcelona, gue bilang sih lini belakang Chelsea harus lebih pintar sedikit aja sih sebenarnya Bang DJ. Pintar sedikit aja ya. Iya, Gak usah banyak-banyak ya. Gila. Gak usah banyak-banyak karena melihat kualitas lini belakang Chelsea Bang DJ sekarang menghadapi lini depan Barcelona, Fermin Lopez, Lewandowski punya space sedikit. Gila ini dua pemain Bang DJ. Pada masa yang lampau ya, konon di kerajaan di kerajaan Arsenal tuh paling susah ngelawan Bayern Munchen. Iya, ini dua tim yang saat ini big match Liga Champions sebenarnya pekan ini, Dev. Karena dua-duanya leading di kompetisi lokal masing-masing. Lu pasti berharap Arsenal cedera di sini, pemainnya banyak kan, supaya ngelawan Chelsea minggu depan ini kan. Kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu, kita bikin skenario-nya. Di halftime break kali ini gue pengen ngebuka dengan cara yang cukup berbeda, yaitu pengen mengucapin selamat hari Senin untuk para fans yang memiliki kesabaran dan ketabahan hati yang sangat besar ya. Karena di akhir pekan kemarin timnya tidak berhasil menang, itu salah satunya fans Liverpool, selamat hari Senin, fans Manchester City, selamat hari Senin, dan di samping gue ada fans Inter, Bang DJ, selamat hari Senin, Bang. Baik lagi di halftime break bersama gue Dave Revli, ya. Di edisi review kali ini Bang DJ. Iya. Tapi sebentar gini nih. Ini kan Senin kita ya. Iya. Jadi kalau hari Senin pagi, dari pagi sampai sore, kalau lihat bapak-bapak tersenyum dengan manis gitu ya. Murah hati, nawarin bikin teh, nawarin kopi. Kayaknya itu positif, mereka tuh fans Arsenal atau fans AC Milan. Benar. Nah, tapi kalau sebaliknya, kalau bapak-bapak yang muram, diajak makan males, ditawarin rokok nggak usah gitu ya. Dikit-dikit emosi, Dikit-dikit marah, emosi iya gitu kan. Nggak Marah sih, cuma murung gitu ya. Ya kan? Itu pasti dia lagi puasa Senin Kemis, udah itu dia fans Inter sama fans Liverpool, ya kan? Bener. Jadi muram banget hidupnya, bener. Emang nggak enak kalah ya. Ya itulah beberapa tim ya yang tadi udah gue sebutin. Iya, Inter Milan kalah Dev tadi dini hari Hmm. tadi. Tapi selamat lah buat Milanisti ya. Ini kayaknya AC Milan lagi jadi momok buat Inter Milan. 6 pertandingan terakhir nggak bisa menang. Dari musim lalu ya soalnya ya. Musim lalu ada 5 kali ketemu gitu ya. Seri 2 kali, kalah 3 kali. Tadi malam, dini hari tadi kalah gitu. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari permainan nggak layak kalah Inter, apalagi dapat penalti gitu ya. Tapi ya menurut gue dodol aja sih, lo harusnya emang bisa, lo kalau mau menang ya nggak bisa begitu, harus bisa 2-3 gol. Tapi emang si Magnan lagi bagus mainnya dan kecolongan golnya ya beberapa kali. Ya sedih juga sih. Christian Cifu tuh ya, derby pertama dia sebagai pemain, dia menang. Oh, waktu jadi pemain. Tapi begitu jadi pelatih, keok gitu kan. Nih gue mau kirim surat sih sama dia nih, bisa nggak sih burung dara kirim surat ke dia gitu. Ya gini Dev, buat Inter nih peringatan banget buat Cifu terutama. Lu udah kalah 4 kali di Liga, meskipun secara klasemen masih cair. Karena AS Roma juga lagi jadi kapolista kan. Ya, kapolista poinnya 27, Napoli 25. Napoli sama AC Milan ya kayaknya 25 ya. Baru si Inter Milan yang 24. Dia ada bolong di bawah. Jadi sebenarnya masih cair lah, beda-beda 1-2 game. Tapi kalah dari Juventus 3-4, kalah dari Napoli, kalah dari AC Milan, ya Inter Milan lu harus bangkit kalau lu mau masih bersaing untuk jadi juara gitu musim ini. Untung masih bisa menang lawan Roma sama Lazio, tapi ya semuanya kan kadang-kadang gitu. AC Milan bisa menang lawan Inter Milan, mungkin lawan tim-tim yang kualitasnya di bawah dia bisa kehilangan poin. Tapi ya tetap aja kalah nggak sama ini deh, mumpung lagi di Serie A nih Bang, ini kan Roma nih lagi cukup wangi lah di musim ini, datangnya Gasperini kan. Ya. Gimana menurut lu ngeliat Roma Bang?
Ya Terakhir kayaknya di Roma di sini ada di 2012 2013 kalau aku nggak salah. juara. Enggak, maksudnya di posisi satu ini di setelah beberapa pertandingan pertama Oh, gitu. gua malah udah saking lamanya udah nggak inget ya. Nggak inget Tapi ya? menurut gua begini, AS Roma mungkin ada angin segar dari Gasperini. Lo tahu waktu Gasperini pegang Atalanta kan, Atalanta juga tim yang eksplosif ya, tim yang bahkan kalau nggak salah bisa bikin gol banyak lah kalau dalam pertandingan. Walaupun sering juga mereka gampang kebobolan. Tapi yang jelas lebih stabil. Kayak pemain-pemain juga kan pemain-pemain AS Roma ini sudah mungkin bersama 2-3 tahun. Iya. Jadi udah dapat lah feel-nya. Tinggal bagaimana memang kadang-kadang Roma ketika menghadapi tim-tim yang besar juga kayak masih kikuk ya, kayak masih inferior gitu. Iya. Ya, ini mungkin menjadi catatan tersendiri. Tapi jelas musim ini rame. Napoli yang kita pikir musim ini akan dengan mudah mempertahankan gelar juga Makanya ternyata. Napoli nih Napoli siapa? Roma cukup mengejutkan. Iya, iya. Tapi Napoli kan tadi malam juga menang 3-1 Iya. lawan Atalanta, jadi itu modal bagus. Juventus cuma seri sama Fiorentina. Ya, AC Milan menang lawan Inter Milan. Jadi ini sebenarnya persaingan masih sangat cair. Iya. Ditambah Bologna yang lu mesti awas juga tuh, Dev. Ini klub yang dalam 4-5 musim terakhir tuh memang menjadi kuda hitam tersendiri yang kayaknya 5 besar sih kayaknya menjadi milik mereka gitu. Dan 2-3 musim terakhir kan mereka ke Eropa. Jadi Serie A cukup rame. Cuma memang kalau nonton Serie A kadang-kadang jumlah golnya sedikit gitu ya, beda Nggak sama apa-apa, iya. iya karena terlalu nggak tahu ya, gue bilang kayak nggak Catenaccio juga, tapi ya memang mungkin lebih susah. Ya menghibur lah liganya karena tim nasionalnya masih deg-degan kan, Masih deg-degan. masih deg-degan. Ya itu dari sedikit dari Serie A ya nih, apa namanya, karena tadi udah dibuka sama Bang DJ, bahas sedikit Inter sama Milan, sekalian lah tadi nyinggung Roma sedikit dari Serie A, dan sekarang mau pindah ke Premier League, Bang DJ. Dibuka dengan match yang dimenangkan oleh Chelsea. Weh, gila. Gue satu-satunya yang membuat senang kemenangan Chelsea kemarin Enzo Fernandez bikin gol, soalnya gue pasang dia di FPL. Iya, gue malah ngebuang dia justru. Hah? Jangan dibuang, ini Dari FPL ya maksudnya. pilar penting loh Iya, Chelsea. Ya kalau gue bilang sih kemenangan yang layak, makanya gue bilang ya hanya kejutan besar lah kalau misalnya Chelsea sampai nggak bisa dapat poin, karena kita waktu bahas kan di preview juga bilang bahwa Burnley nih kalau menghadapi tim-tim besar ya sulit. Iya. Ya walaupun sama Manchester United cuma kalah 2-3, kalah sama penalti Bruno Fernandes, sama Liverpool juga kalah menit terakhir. Sama Arsenal 0-2. Ya satu-satunya barangkali yang mereka kalah telak mungkin ya waktu lawan City dan mungkin Spurs waktu di awal. Tapi kalau gua ngelihat ini laga yang memang harus dan wajib dimenangkan Chelsea, lepas skornya 2-0, tapi emang Chelsea menguasai permainan. Ya lu yang nonton gimana di laga pembuka sebelum malam mingguan? Ya cukup happy lah sama rotasinya Enzo Maresca. Biasanya ketika melakukan rotasi ada Andre Santos sama Jamie Gittens kan di match terakhir waktu lawan Karabakh tuh hasilnya kurang memuaskan lah Bang DJ. Nah di sini gue juga agak meragukan sebenarnya, tapi peran justru yang dimainkan oleh Andre Santos ya lebih ke DM. Biasanya kan dia kalau main selalu rada ke depan tuh. Kemarin ya di DM dia bisa menjadi pemutus serangan Burnley. Beberapa kali dia melakukan blok, beberapa kali dia melakukan memutus serangan dari Burnley juga. Terus bagaimana dia melakukan kontribusi transisi positif untuk Chelsea juga bagus gitu Andre Santos, dan menjadi man of the match kan terutama di match ini juga. Dan juga kalau gue menyoroti Jamie Gittens sih Bang DJ. Jamie Gittens di luar asisnya buat Pedro Neto, buat gue nih pemain masih ya masih muda sih, cuman gue nggak tahu kenapa dibeli sama Chelsea 60 juta. Mahal ya? Mahal, cuman 60 juta apa sih? 60 juta euro kalau gue. Gila, gue pikir 60 juta rupiah. Iya, cuman paling concern gue di situ aja. Sisanya untuk lini belakang, walaupun beberapa kali sering ninggalin space, masih bisa di cover dengan baik. Robert Sanchez juga bermain cukup baik. Terus Liam Delap juga PR-nya masih belum bisa cetak gol, tapi peran dia di situ cukup signifikan buat gue Bang DJ. Bisa membuka ruang bagi para rekan-rekannya juga. Dan yang satu poin yang
mau gua highlight ini Caicedo, Estevao, Garnacho diistirahatkan untuk menatap 2 match ke depan yang cukup sulit ya, lawan Barcelona dan juga lawan Arsenal sih. Jadi match melawan Burnley ini ya 3 poin yang cukup bisa menjadi booster lah untuk 2 match yang sulit ke depan gitu. Iya. Itu sih kalau gue highlight dari Makanya di halftime Chelsea. break nih sekarang backgroundnya biru ya, ada 2 biru-biru gini ya, menandakan Chelsea dan peringkat kedua peringkat sementara kedua. ya. Oh iya benar. Iya Biru kan? tuh ada 2 peringkat Jadi kedua. Chelsea tuh justru memberi tekanan kepada Arsenal sekarang. Ya Iya, nggak gua juga harap sih, gua harap tapi ya begitu. paling nggak dia dapat kemenangan ini bisa disebut. Dia di Liga Champions pekan ini main ya. main Chelsea juga. lawan Berat lawannya lawan Barcelona Bang DJ. Iya. Yang terakhir juga Barcelona habis menang gede menang 4-0 kan. lawan Athletic Bilbao ya. Bilbao Iya. kan juga main di Liga Champions kalau nggak salah ya. main setahu Iya gue. kan? Iya. Kita Ya. mau bahas itu juga Liga Champions. Kayaknya nanti aja Bang Nanti DJ aja, oke. setelah semuanya gitu. Lanjut nih Bang DJ, match yang membuat akhir pekan cukup ramai Bang DJ, Liverpool. Iya. Lagi-lagi Nottingham Forest menjadi kryptonite bagi Liverpool Bang DJ dari musim lalu, hanya bisa meraih hasil seri di musim lalu dan kemarin Hasil seri? dikalahkan telak. Ya kan pertemuan kedua seri 1-1. Oh iya ya kan. Kalau ngomongin Anfield malah 2 musim beruntun ini Liverpool jadi pecundang. Iya bedanya. Nggak bisa bikin gol malah. Iya, bedanya di sini dikalahin telak 3-0. 3-0 gitu. Nottingham Forest tuh hebat ya. Enggak, maksud gua MU dia tahan 2-2. Waduh. Iya kan bener Iya dong. benar. Terus sekarang Liverpool dia menang 3-0. Iya. Mainnya di Anfield Mainnya lagi. di Anfield. Iya cuma memang ya lagi-lagi ya Liverpool nih Apa yang mau lo bahas dari kekalahan Liverpool kemarin? Bang? bingung sebenarnya. Agak kemarin gue di ini tadi kemarin hari Minggu ya di hari sore gue kan ketemu saudara-saudara gue, Iya. sepupu-sepupu gue. Ketemu siapa lagi? Enggak ketemu sepupu-sepupu gue yang fans bola. Dia Iya. cerita begini. Bang, kenapa ya kalau MU yang hancur lebur tuh kayaknya diomongin netizen tuh udah kayak paling apa gitu. Tapi kalau Liverpool tuh kok nggak terlalu dibahas gitu ya. Gue juga mikir sih. Kenapa ya kalau kita ngomongin MU, ya MU pasti ada aja lah gitu. Tapi kalau Liverpool, apakah se-engage itu Manchester United dibanding Liverpool? Tapi Mungkin barangkali itu begini juga. sebenarnya. Ya Liverpool musim ini emang gila sih Dev. Dia membuka dengan 5 kemenangan. Gila kalah aja. Enggak, nanti dulu. Oh iya. Dia membuka dengan 5 kemenangan beruntun. Sampai gue inget banget, gue sendiri yang ngomong, tolong jangan biarkan Liverpool berlari sendirian waktu Iya. jelang melawan Crystal Palace. Iya. Tapi sejak itu, 7 pertandingan terakhir dia di Premier League, itu cuma dapat 3 poin dari kemungkinan 21. Tim macam apa ini? Iya kan? Ya kalau buat gue sih Premier League udah selesai buat Liverpool Iya. musim ini ya. Banyak yang bilang begitu juga sih dari para fans Liverpool juga ya, yang kalau gue lihat di sosial media tuh yang pada bersuara kemarin. Chelsea sekarang selisih 6 poin dari Arsenal. Iya. Nottingham Forest juga selisih 6 poin dari Liverpool sekarang. Lah iya, artinya kalau begini mulu, Oh iya, Liverpool bisa-bisa nih. iya. Hmm. Ini kayaknya ada yang nggak berjalan ini antara sistem atau justru mental para pemain yang lagi drop. Kadang-kadang emang bingung sih ya Dev ya. Dia punya Dominic Szoboszlai yang sebenarnya kalau bermain sebagai gelandang atau main tengah tuh cukup baik gitu. Iya. Tapi beberapa kali dan akhirnya ya mungkin Szoboszlai bisa dimainkan di right back tapi akhirnya kan tidak maksimal. Kemarin kan juga begitu. Gol pertamanya Nottingham Forest kan juga sebenarnya Szoboszlai yang lengah di belakang. Iya, lumayan lengah dia. Iya kan? Tapi menurut gue ya Konate gol kedua lagi-lagi nggak bisa menang dalam berduel. Nah gue nggak ngerti apa yang ada di pikirannya Arne Slot. Masalahnya kan kita ngobrol nih lawannya Nottingham Forest yang bukan musim lalu. Iya. Tapi Musim dalam- ini beda lah dari musim lalu. Tapi ya memang si pelatih yang baru ini kayaknya pelan-pelan menyuntikkan semangat dan moral yang baik. Meskipun ya kita tahu lah Nottingham Forest musim ini main di Eropa. Kalau 3-0 sih sebenarnya menurut gue ya nggak bisa diterima akal sehat buat fans Setuju. Liverpool terutama. Makanya muram. Tadi gue bilang kalau ada yang muram ya itu pasti fans Liverpool lagi puasa Senin Kemis ya kan. Iya. Ya kalau untuk ngelihat Liverpool sama Nottingham Forest sih, yang tadi gue bilang banyak fansnya di luar sana yang udah bersuara, yaudah mereka udah cukup ikhlas Bang DJ untuk melepas title race. Karena Premier apa? League ya. Premier Oh, League. nggak bisa sih menurut gue udah jauh. Jauh ya, karena posisinya udah terlalu jauh juga. Mau realistis pun ya mau gimana lu dengan kondisi kayak gini nggak ada sedikit perubahan. Ya gue selalu bilang lawan Aston Villa sama Real Madrid gue pikir menjadi salah satu fondasi mereka untuk comeback Bounce lah. back ya. Bounce back, tapi ternyata enggak juga, malah lebih parah nih. Parah. Dia dihajar sama City sebelum jeda internasional 3-0. 3-0. Ini juga
Baru balik dari Baru jeda internasional internasional 3-0. 3-0 juga. Florian Wirtz yang main bagus buat Jerman di timnas, Mana tuh di Liverpool nggak ada main dampaknya apa-apa. bagus tetap buat Liverpool tapi di PlayStation. Nggak, tapi gue bingung. Tapi benar sepupu gue bilang, Bang kenapa ya? Tapi lu Liverpool kayaknya beda sama MU gitu. Kalau ngebahas ya. Kalau MU yang babak belur kan lain gitu. Iya. Makanya kemarin Kang Iwan kan WhatsApp gue, Bang besok kita tapping gimana? Tapi MU belum main sama Everton. Apa pentingnya MU main? Kan MU udah di atas Liverpool pasti ya kan? Kan gak usah mimpi di atas Arsenal. Iya. Gitu. MU lawan Everton ya kan? Tapi gue mau bilang deh, kalau Everton menang 2 gol lawan MU dini hari nanti, Everton tuh di atas MU sama Liverpool. Tadi Iya, kan gue lihat-lihat klasemennya. Iya. Liverpool 15 Everton 15 poin. Minus 1. Ini Liverpool udah minus 2 koefisien selisih golnya. Ya Liverpool kayaknya fokus ke Liga Champions aja deh. Mungkin ya, gue juga bilang kayak gitu untuk di Premier League ya harus banyak bebenah lagi lah. Gue masih pengen lihat ini bagaimana Arne Slot, udahlah nggak usah mainin Salah dulu lah gitu. Tapi gue nggak tahu itu bakal terjadi apa enggak. Cuman yang jelas itu akan terjadi ketika AFCON nanti. Tapi gini lah, mau Salah nggak dimainin, Isak juga ya. Enggak gini bang, yang gue lihat semalam itu dan gue cukup setuju juga sama apa yang dibilang Arne Slot di konferensinya pas kecewa Arne Slot memang. Enggak, maksudnya di 30 menit pertama tuh mereka tuh cara mainnya oke, enak gitu. Cara mereka nge-push si Nottingham Forest enak, cuman somehow ada beberapa momen lu harusnya bisa passing ke tengah, lu harusnya bisa shooting di situ. At least lu bikin peluang yang ya walaupun either gol atau enggak gol kan 50, tapi lu melakukan gitu. Tapi yang dilakuin para pemain ini ya gimana mencari bola ini biar sampai ke Muhammad Salah gitu. Yang gue lihat begitu. Makanya gue sih menyayangkan ya ketika lu dapat momen kayak gitu tapi lo tidak menyelesaikan itu menjadi sebuah end product yang baik, tapi malah ya lo melakukan hal yang nggak perlu gitu. Tapi emang banyak sih PR Arne Slot musim ini ya. Kerkes sama Gakpo di kiri juga nggak nyetel. Iya sih. McAllister sama Florian Wirtz kadang-kadang gue ngelihatnya harusnya sih 2 pemain ini bisa memberikan kontribusi maksimal ya buat Liverpool ya. Transfer musim ini kan sebenarnya jor-joran Liverpool deh. Iya. Tapi 12 pertandingan 6 kali menang 6 kali kalah. Waduh, buat gue sih fans Liverpool kecewa. Iya sama. Tadi pagi gue nganter Rogate, gue berdiam gitu. Gue kalah ya kan udah kalah gitu. Anak gue si Ino aja yang siul-siul tipis ya kan karena Arsenal menang. Ya itu dari Liverpool lah, gue juga. Liverpool dengan kekalahan kemarin membuat di klasemen tuh agak nggak kelihatan ya. Kalau di screenshot halaman pertama tuh susah kelihatan. Udah nggak kelihatan lah. Susah kelihatan. Ya, itu jarang ditemukan lah dari Liverpool di beberapa musim terakhir. Tapi ya udahlah, gue cuma nunggu gimana Liverpool bisa comeback aja. Pertanyaannya kemarin tuh ada yang bilang, Bang kira-kira Arne Slot di PHK nggak? Harusnya sih kalau sampai musim ini nggak lahir musim ini. Apalagi kalau di Liga Champions dia masih punya peluang ya. Lagian kalau di PHK sekarang siapa yang mau gantiin? Iya sih. Gareth Southgate. Erik ten Hag. Hah? Erik ten Hag udah apply loh katanya buat serius? Katanya gitu, gue baca di. Sesama orang Belanda gitu ngobrol. Nggak Patrick Kluivert aja sekalian. Gimana sih? Itu dari Liverpool kita pindah dulu Bang DJ. Tengah malamnya. Tengah malam ini Newcastle United ya. Newcastle United sama City. Iya, City katanya mau memberi tekanan kepada Arsenal, lu malah padahal tergelincir. Pelatihnya sendiri yang bilang Bang DJ. Pelatihnya siapa? Pelatihnya City. Ngomong ke siapa? Ngomong di press conference bahwa ya setelah beberapa kali kita kena international break, ya musim baru dimulai musim ini dan mulai musim dengan kekalahan. Dia tuh kalahnya sama Newcastle lagi. Newcastle tim yang lagi nggak konsisten banget di musim ini Bang DJ, tapi ya yang gue harapkan ternyata terwujud. Ketidakkonsistenan dari Newcastle membawa kejutan di match melawan Manchester City semalam. Magis dari St. James Park lagi-lagi keluar dengan cukup megah lah gitu. Dan para pemain Newcastle entah kenapa dari itu bisa mendapatkan suntikan stamina, suntikan moral yang begitu besar banget sampai bisa meredam City sih. Gue cukup terhibur sama match ini dan gue nonton match ini sih. Erling Haaland juga
agak terisolasi walaupun sebenarnya ada beberapa peluang dari Erling Haaland Foden gitu. sih, gue terutama Foden banyak buang peluang Foden. Iya. Foden gitu ya. Tapi emang Newcastle mainnya efektif, sabar sebenarnya. Sabar, Kalau gue lihat sabar. mainnya sabar dan ya menurut gue DOI secara strategi dia berhasil membuat Manchester City frustasi ya. Jadi City yang sebenarnya ya termasuk gua ngomong bahwa ya kayaknya mereka dalam posisi yang baik gitu ya untuk bisa mengejar Arsenal gitu ya malah City ya, oh ya. jadi relatif begitu City kalah Arsenal ya tinggal main lebih tenang aja besok harinya kan karena nggak kekejar juga gitu maksudnya tidak menipiskan selisih Iya. malah Chelsea yang jadi tetap stay di posisi kedua cuma tadinya kan Arsenal bisa Arsenal jaraknya 4 poin sama nomor 2 sekarang jaraknya 6 poin. 6 poin Ya iya, udah tetap cukup jauh. lumayan lah. Itu artinya 2 game, 2 minggu gitu. Ya tapi buat gue ini buat Newcastle juga salah satu suntikan manis ya karena mengingat juga tengah pekan kan dia main di Liga Champions. Iya, dua tim ini main di Liga Champions. Iya. Ya, City sih sebenarnya dari permainan nggak begitu jelek-jelek banget ya. Baik lagi banyak dari setelah match lawan Liverpool kemarin banyak yang mengagung-agungkan Jeremy Doku. Terus juga dia mainnya bagus melawan Liverpool kemarin. Terus juga di international break cukup bersinar juga nih namanya Jeremy Doku. Tapi sorry to say di match kemarin ya buat gue nggak maksimal, nggak optimal. Kontribusinya juga. Tidak terlalu nampak ya. Terlalu nampak. Ya banyak yang kejegal lah pemain-pemain City ini sama pemainnya Newcastle. Tapi City masih di nomor 3 ya kalau nggak salah. Nomor 3. Masih nomor 3 ya. Itu. Dah kita beralih ke hari Minggu. Aston Villa berhasil comeback. Ya. Lagi-lagi ya David kita kalau ingat Aston Villa awal musim ini tiba-tiba sekarang udah nomor 4 ya kan. Ya emang hebat Unai Emery dan dia menang lawan Leeds ya. Leeds comeback menangnya 2-1 ya. Jadi Morgan Rogers ya bikin brace ya. Bikin brace. Jadi menurut gue ini satu modal penting juga buat Aston Villa yang bisa menjadi kuda hitam juga musim ini kayak gitu ya. Dan kekalahan Leeds United memastikan trio tim promosi musim ini pada pekan ke-12 ya kalah semua. Sunderland karena Sunderland sehari sebelumnya kalah sama Fulham. Ya kan. Sementara tadi Burnley kalah, Leeds United kalah. Nah, laga yang ditunggu-tunggu adalah Arsenal menghadapi Spurs. Ya. Lu dulu dah Bang DJ, ntar baru gue. Ya, menurut gua kalau kita ngelihat spotnya Arsenal menghadapi Spurs, ya kita tidak bisa lepas dari Eberechi Eze ya. Manis banget itu dia. Gue tuh paling seneng kalau dia bikin gol stylenya, gayanya gitu. Tapi kalau sekarang dia bersemangat gitu. Ada yang bilang Dev di awal musim Thomas Frank itu nggak terlalu pengen kan ditawarin kenapa lo nggak beli kan sempet kan ada rumor dia sempet iya mau ke Spurs tuh si Eze. Tapi kan Frank bilang sempet menyangka bahwa siapa nih sih nggak terlalu ini kan. Sekarang lu dikasih lihat nih, dikasih lihat di depan gawang lo 4-1 3 golnya dari dia. Tapi sekali lagi tidak ada Gyökeres ya kan, tidak ada Odegaard, tidak ada Kai Havertz. Tapi ya false nine-nya Arteta ya berjalan baik menurut gue ya. Leandro Trossard, Mikel Merino, Bukayo Saka, kemudian di belakang ada Declan Rice, ada si Eze, ada Zubimendi sebagai starter. Dan di barisan belakang juga sebenarnya menurut gue main cukup rapi. Disiplin dan rapi. Calafiori, Hincapi pemain Ekuador ini juga cukup bagus. Jurriën Timber juga bagus ya kan. Ya sebenarnya Arsenal kalau ngelihat kemarin itu udah matchnya Arsenal. Dan Eze luar biasa. Dia bisa lari ke sana, ke kiri, ke kanan, tengah, coba nerobos dan penempatan posisinya itu selalu bagus. Setuju, iya kan? Posisi. Coba lo lihat di gol. Gue nggak tahu itu hasil latihan atau sistem yang berjalan, posisinya luar biasa. Dia kayaknya main PS dianya sendiri gitu awalnya kayaknya kalau menurut gue ya. Karena dia kayak main PS loh. Opers itu dia ada. Terus jauhin dikit bolanya ke kanan, sikat. Kan gol kedua Arsenal yang alias gol pertamanya Eze kan seperti itu. Dan golnya tuh open play. Semua open play. Ke kanan, ke tengah, ke kiri. Sabar ngelihat sampai
permainannya Spurs kikuk sendiri dan akhirnya bobol. Tapi Eze ya menurut gua luar biasa. Menurut gua sampai hari ini salah satu pembelian terbaik di musim ini adalah pindahnya Eze dari Crystal Palace ke Arsenal ya. Arsenal. Iya. Dia udah bikin 4 gol. 1 ke gawang Crystal Palace waktu Arsenal menang dan sekarang 3 gol. Siapa yang nyangka Eze bisa bikin hat-trick? Nggak ada sih. Hah? Malah kemarin gue semalam nyari-nyari sama gue nonton sama temen gue nyari. Siapa yang di FPL pasang Eze nih? Iya, nggak ada ya? Nggak ada. Harusnya pasang Eze udah mahal naiknya. Iya. Jadi memang sekali lagi ini menjadi ya momentum lah buat Arsenal ya. Karena pekan depan kan ketemu Chelsea, tapi mungkin kita bahas nanti lah karena masih ada Liga Champions. Tapi Arsenal dia menang semuanya, dia penguasaan bola, peluang membuat gol, ya kan. Satu-satunya mungkin ya dari 4 gol Arsenal nggak seindah Richarlison. Iya benar. Golnya itu. Tapi buat gue udah cukup bagus lah gol Arsenal juga. Iya. Tapi maksudnya proses dari Richarlison golnya mungkin bisa masuk apa award tuh kalau yang Puskás Award gitu kan. Gila, David Raya kemana sih lu? Iya. Itu sih. Kalau lu ngeliatnya gimana laga Spurs? Gue mau lihat dari Spurs dulu. Satu emang tumben lu ngeliat Spurs lu. Biasanya lu udah lu ayam-ayamin begini. Ini mau gue ayam-ayamin. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya udah gue bilang sering Spurs memang seharusnya dibikin seperti itu Bang DJ. Digeprek dulu baru dijadiin ayam sayur itu untuk Tottenham Hotspur. Cabenya hijau nggak? Bolong hijau. Cara bermain Spurs sendirilah yang membuat mereka babak belur ketika melawan Arsenal semalam Bang DJ. Banyak nggak disiplin, nggak terorganize, terus juga pattern yang nggak jelas, transisinya jelek, semuanya yang dilakukan sama Tottenham Hotspur yang membuat Hotspur kebantai 4-1 di match malam sih. Kalau gue bilang Richarlison golnya bagus, dia memanfaatkan ya dia dicuri kan bola terus dia melihat posisi David Raya jauh dari gawang kemudian dicop dan bagus. Iya itu kualitas golnya cukup bagus, cuman kelihatan Brazilnya kalau kayak gitu ya. Iya benar. Kelihatan Brazilnya. Tapi cukup sampai di situ doang dan Arsenal memanfaatkannya dengan sangat-sangat baik Bang DJ. Ya habis kan sebenarnya gol itu udah 3-0 kan. Iya. Arsenal yang gue setuju sama lu positioning sehingga mereka banyak banget dan seringkali dan mungkin dari semua match di tadi malam Arsenal berhasil banyak banget ngunggulin second ball Bang DJ dari positioning yang sangat-sangat bagus dan dari second ballnya itu Bang DJ ya timbullah 4 gol yang terjadi di match semalam walaupun gue ngeliat 2 babak yang cukup berbeda. Arsenal bermain cukup menyerang, bener-bener pengen ngambil keunggulan banget di babak pertama, makanya 2 gol terciptakan di situ. Golnya siapa? Trossard, gol yang bagus dari Mikel Merino. Gue juga nggak tahu siapa yang jadi striker tuh tadi malam soalnya Mikel Merino turun karena ke tengah juga. Semua, iya. bergerak semua, ke kiri ke kanan ya kan. Dia kayaknya suka poco-poco kali. Jadi kesannya Eze yang jadi false nine semalam padahal posisi di starting lineup ya Mikel Merino di situ. Ya, Eze tuh bisa menempatkan diri dia di mana. Ini bagus banget. Gue ngebayangin coach sebelah tuh kalau ngomongin Arsenal sekarang. Dan di babak kedua gue melihat Arsenal yang pendekannya cukup berbeda. Dia lebih menunggu karena mungkin ya dia tahu Spurs nggak bisa berbuat banyak juga menghadapi lini pertahanan mereka yang cukup bagus dan bagaimana mereka melakukan transisi positif yang cukup bagus juga Bang DJ. 2 gol, Bukayo Saka ke Eze juga, dan Eze selalu manis banget gue ngeliat finishingnya Eze Bang DJ, masih terngiang-ngiang di kepala gue. Emang nggak bagus sih semuanya menurut gue cukup bagus placingnya. Ya menurut gue Eze layak lah jadi bintang kemarin. Tapi selain itu ya mungkin kita harus kasih aplaus buat Arteta yang bisa. Oh iya, dari beberapa match. Iya. Dan juga. Mungkin itu juga ada faktor kekalahan Manchester City dari membuat mereka bermain lebih lepas, lebih lepas gitu. Nah, tapi tetap aja di kantor kita paling nggak di ruangan gua kan ada 3 orang tuh fans Arsenal. Tetap biasa-biasa aja, kalem-kalem aja karena mereka masih nganggap masih 6 poin Bang DJ. Masih 6 poin dan masih match ke-12. Iya, udah itu minggu depan masih ketemu Chelsea, masih cair gitu kan. Jadi takut di PHP-in lagi gitu. Sementara ada yang fans lain tuh udah kasih aja nih pialanya ke Arsenal. Dan menurut gue ya, kalau mereka bisa mempertahankan momentum, cara main, mentalitas bermain, menurut gue Arsenal layak lah untuk bisa
ya Tuhan kasihlah gelar itulah. Iya. Kayaknya udah kelamaan juga Arsenal nggak ini. Iya. Karena pesaingnya juga lagi ya nggak stabil gitu kan. Ya gue juga sebagai fans Chelsea sering gue mengakui bahwa ya udah musim ini udah bener-bener dah Arsenal kalau nggak juara ya kebangetan ya. banget gitu loh. Karena Kalau mereka Arsenal nggak juara, gue bingung deh kalau nggak dipecat gitu siapa. Tapi siapa gitu? ya nggak tahu lah. Ya, intinya cuman yang gue sayangkan di match malam itu pemain Spurs nggak bisa banyak membuat pemain Arsenal yang cedera ya Bang DJ. Jadi harapan gue malah Doa lu tuh masih aja gue astagfirullahaladzim. malah Cole Palmer yang kakinya kepentok apal. Itulah makanya Tuhan itu cuma dengerin doa-doa yang baik ya kan. Kalau Iya. doa-doa yang kayak gitu, aduh deh. Tapi ya udahlah. Ya udahlah. Arsenal leading sekarang 6 poin. Leading. Jadi kita ngomong ini MU belum main, MU tapi belum main MU nggak ada nih. yang perlu dibahas karena MU juga akan istirahat tengah pekan. Iya kan, nggak akan bertanding juga gitu loh. Sementara 6 tim Premier League akan main di Liga Champions. 3 datang dengan positif karena 3 meraih kemenangan. Chelsea menang, Arsenal menang, dan Newcastle menang, ya kan. Sementara 3 tim lainnya berangkat ke Liga Champions di match day kelima ya ini match day ya. kelima. Itu dengan situasi tidak enak gitu ya. Iya. Terutama Liverpool kalah Terutama 0-3, Liverpool. Iya. Spurs kalah 1-4, City kalah 1-2 dari Newcastle United. Ya kita coba lihat satu-satu Dev di Liga Champions tengah pekan ini ya. Yang jelas Chelsea ketemu Barcelona. Mainnya di Stamford Bridge. Di Stamford Bridge. Stamford Bridge barangkali akan menjadi kandang buat Chelsea untuk bisa memberikan pressure buat Barcelona. Tapi Barcelona datang ke Stamford Bridge dengan di Liga sekarang meski tidak belum jadi pemimpin klasemen ya. Barcelona. Iya. Tapi ya hanya selisih 1 poin. Dia menang 4-0. Lewandowski lagi suka bikin gol juga. Jadi ini akan menjadi tantangan tersendiri buat Enzo Maresca untuk bisa meredam Hansi Flick dengan pasukannya. Ya lu sendiri gimana ngelihat kedatangan Laskar Blaugrana? Iya, setelah Stamford hasil imbang lawan Karabakh kemarin, mau nggak mau match ini harus bisa diselesaikan dengan baik Bang DJ. Dengan Karena cara membunuh sekejam-kejam. masih aja. Ya kan lu kan emang harus begitu. Kalau mau menang harus membunuh sekejam-kejamnya ya kan. Ya kalau ketemu lawan yang ini aja. Yang mana? Yang apa kayak Karabakh gitu ya? Iya. Nah, tapi gagal. Sekarang sama Barcelona. Kalau Barcelona kan gue dari awal menghitung bahwa kalau kalah pun ya udah calculated loss. Ya biasalah ya. Tapi karena kemarin seri lawan Karabakh ya mau nggak mau ini harus bisa diselesaikan dengan baik. Chelsea udah berapa sih poinnya? Berapa ya? Baru 7 ya? Karena masih belum menuju akhir-akhir. 7 kayaknya. 2 kali menang sekali. 7. Iya. Barcelona di atasnya ya? Barcelona ya di atasnya persis. Berapa? Sama poinnya 7 juga. 7 juga ya? Ya makanya gue sih pengen melihat Chelsea bisa menang di sini Bang DJ. Iya. Semua fans Chelsea juga pengen lihat Chelsea bisa menang. Tapi gimana caranya? Nggak perlu hasil seri, nggak perlu kalah juga kalau bisa, karena Barcelona yang dihadapi besok nih bukan Barcelona yang lagi ada di top performance mereka juga gitu. Bang DJ, apaan sekarang lagi mereka menang mulu? Ya menang mulu. Cuman banyak dari tim-tim dari La Liga juga udah bisa membaca bagaimana Barcelona bermain, bagaimana bisa mencuri gol dari sistem permainan dari Barcelona. Cuman memang yang perlu diredam itu memang lini depannya Barcelona Bang DJ. Ya Levi Colwill belum ada sih emang. Cuman melihat bagaimana pemain belakang Chelsea meredam pemain-pemain depannya Barcelona, gue bilang sih lini belakang Chelsea harus lebih pintar sedikit aja sih sebenarnya Bang DJ. Pintar sedikit aja ya. Gak usah banyak-banyak ya. Gila. Gak usah banyak-banyak karena melihat kualitas lini belakang Chelsea Bang DJ sekarang menghadapi lini depan Barcelona, Fermin Lopez, Lewandowski punya space sedikit. Gila ini 2 pemain Bang DJ. Punya space sedikit, bisa dicongkel sama Dani Olmo atau Frankie De Jong karena Pedri kalau gue nggak salah masih cedera. Rafinha juga masih cedera. Jadi 2 pemain ini plus ditambah, gue nggak khawatir sama Lamine Yamal atau even Marcus Rashford. Cuman 2 pemain ini Bang DJ. 2 pemain ini yang akan memberikan mimpi buruk buat Chelsea. Ya semoga lo salah karena bisa diredam sama Reece James dan juga Cucurella, dan gue percaya sama 2 pemain ini Bang DJ. Kuku ya. Sama kalau misalnya Chelsea bisa memanfaatkan space di belakang high defensive line Barcelona, ya, kalau bisa dimanfaatkan dengan baik, ya gue bilang
Chelsea harusnya bisalah mencuri keunggulan di melawan Barcelona ketika di Champions League nanti. Poinnya gue di situlah. Ya, ini laga rame sih. Gue berharap sih banyak gol tercipta, ya, biar Buat seru Chelsea gitu. Ya terserah buat Chelsea. Tapi kayaknya 3-2 nih hasilnya ini. Tipis sih, gue juga. Barcelona yang menang. Menurut gua ya. Menurut lu ya. Ngomong-ngomong, Arsenal lawan siapa? Arsenal lawan Bayern Munchen. Nah, ini Arsenal ya. Ya. Arsenal ini kan ngadepin Bayern pada masa yang lampau ya. Konon di kerajaan Di kerajaan. Arsenal tuh paling susah ngelawan Bayern Munchen. Iya, benar. Ini dua tim yang saat ini big match Liga Champions sebenarnya pekan ini, Dev. Karena dua-duanya leading di kompetisi lokal masing-masing. Dua performanya lagi pada bagus juga nih kedua tim. Menang 4-1 lawan Spurs. Barcelona sempat ketinggalan 0-2. Menang 6-2 kemarin di Bundesliga di Spieltag terakhir. Di kemarin. Bayern. Ya Bayern Munchen kan? Tadi sebut Barcelona. Oh salah, maaf. Iya, Bayern Munchen. Bayern Munchen. Jadi ini laga seru. Iya. Jadi Bayern Munchen ini juga pemimpin. Mainnya di mana nih? Mainnya di Arsenal. Main di Arsenal. Wah, home lagi nih Arsenal nih. Ya, ini laga seru. Kalau kan kita tahu ya, Arsenal itu sampai hari ini bersama Bayern Munchen itu menjadi 2 dari 3 tim ya yang masih sempurna ya. Sempurna, iya. Kan Salah satunya Inter Milan. Oh iya bener. Iya kan? Iya bener. Dan kalau nggak salah sampai sekarang menjelang matchday kelima Arsenal belum kebobolan. Bener, clean sheet. Iya, Salah kan? satu rentetan clean sheet. Nah dia di sekarang Champions League tantangan juga. terbesarnya ini menurut gua tantangan terbesarnya Arsenal dalam di musim ini datang duluan dari Bayern Munchen. Kita tahu Harry Kane, kita tahu Michel Olise. Luis Diaz lagi on fire nih. Luis Diaz nggak cedera ya? Enggak, setahu gua. Ada Luis Diaz. Masih bisa main. Trio yang lu nggak ngeri lu, hah? Kane datang membawa dendam kesumat mantan timnya yang dihajar kemarin sama Arsenal. Iya benar. Coba. Mantan tim iya sih. Lo iya kan? Iya. Tenang, Richarlison CS. Aneh, lihat abang lu nih main. Iya. I am nih. Iya, Harry Kane semua. Iya. Dan ini menurut gua ya menurut gua nih laga yang mesti pintar juga Arteta menerapkan. Dia nggak ada striker kan? Akan main berarti kurang lebih seperti ini. Paling ya siapa yang mau akan jadi starter? Kayaknya starternya akan sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Iya. Ini laga menarik nih dia. Sorry, Luis Diaz lawan PSG kartu merah Bang DJ. Iya lupa makanya gua. nggak Iya, main. Berarti Luis Diaz kayaknya. nggak main. Luis Tapi Diaz nggak ada si Olise, ada si Gnabry Harry juga Kane. kayaknya masih bisa main di situ. Ini ada kemarin yang cukup bagus tuh, gue lupa di kemarin juga dia bikin Ada brace pemain kalau nggak salah. mudanya. Iya. Pemain mudanya kan? Siapa lagi tuh, gue lupa namanya. Dan ini akan jadi momok tersendiri. Iya. Nah, lu ngeliatnya gimana? Lu pasti berharap Arsenal cedera di sini, pemainnya banyak kan supaya ngelawan Chelsea minggu depan ini kan. Kalau bisa begitu. Kalau bisa begitu, kita bikin skenario-nya. Gini, gue salah satu yang mengunggulkan Bayern Munchen di Liga Champions kali ini Bang DJ. Kenapa? Karena mereka mungkin pemainnya nggak begitu yang mentereng berkualitas atau gimana, tapi eksplosif. Cara bermain mereka yang eksplosif itu membuat Bayern ini gue bilang masih cukup unstoppable Bang DJ. Lo lihat sendiri kemarin 10 orang menghadapi PSG masih nggak gentar dia, bahkan masih bisa mencuri gol harusnya. Iya, mencuri kemenangan. Ya kan, juga tapi sih. kan dia kartu merah setelah sudah 2 gol. 2 gol, iya. Cuman maksudnya itu aja 10 pemain dia masih bisa bermain seperti itu, apalagi dengan 11 full timnya gitu loh Bang DJ. Justru di sini ya benar Arsenal diuji nih di sini. Lini belakang mereka yang sangat-sangat kokoh. Clean sheet, rentetan clean sheet mereka juga didapatkan di Champions League juga. Mungkin lawannya belum yang bagaimana Atletico Madrid doang kalau nggak salah yang cukup berat. Nah di sini nih ujiannya lawan lini depan dari tim yang benar-benar cukup menyeramkan juga selain Real Madrid Bang DJ, itu Bayern Munchen. Harry Kane yang gue sih kalau misalkan Harry Kane bisa mencetak banyak prestasi di musim ini, Ballon d'Or harus jadi milik Harry Kane juga. Karena cara bermain dia mungkin yang bisa menyamai Harry Kane di musim ini gue bilang ya Erling Haaland Bang DJ. Ya Harry Kane, Erling Haaland, Kylian Mbappe tuh raja-raja gol musim ini, Dev. Selain itu dan cara mereka Bener. kontribut dalam sistem permainannya juga Bang DJ. Turun ke belakang bahkan. Betul. Jadi Harry Kane nggak cuma jadi pencetak gol, Iya. tapi dia bisa menjadi tameng juga buat temannya, pembuka celah buat juga. timnya. Iya, benar. Yang mulai transisi positif juga untuk Bayern Munchen, dan satu skuadnya ini
semuanya saling dukung dan semuanya Betul. terintegrasi dengan sangat-sangat Betul. baik. Makanya Dev, ini tantangan tersendiri buat Arsenal. Jadi ya, Kalau dia bisa memimpin di Liga Premier Inggris, Premier League. Nah, kalau dia menang lawan Munchen, enak banget dia, Gir. Oh, Mimpin iya. juga di Liga Champions. Ya kalau menurut gue ini laga rame. Laga rame Ya, banget ya, ini. tapi ya moga-moga nggak kecolongan. Iya. Harusnya tidak inferior. Harusnya tidak inferior. Iya. Iya kan? Ya kalau gue sih ngeliat di match Arsenal lawan Spurs yang bermain jelek itu ya David Raya kalau gue bisa bilang Bang DJ. Ya Nah, sudah lah, itu kemarin kan juga. karena gue khawatir di match ini semoga nggak terjadi gitu loh Bang DJ. Distribusi. menurut gua ini David Raya akan main dengan sangat sempurna. Ya semoga lah gitu. Yang lain City ketemu siapa? City ketemu Leverkusen. Ah, itu juga laga seru ya. Lumayan. Tadi seru loh, Chelsea sama Barcelona tuh Di sini peringkat ada kedua lawan peringkat kedua. Oh iya benar. Iya kan? Yang sementara Iya. tadi Arsenal sama Munchen sama-sama puncak klasemen. Puncak klasemen. Leverkusen sekarang udah nomor 2 juga tuh di Bundesliga. Oh iya ya. Ketemunya Manchester City ya. Manchester Ini City. kan- ya, tapi ya mainnya di City di Etihad. Etihad. Ini Atletico Inter, lu mau Ya, ada apa sebelum tutup? tadi gua mau ngomong Atletico Inter kan menjadi satu dari 3 tim yang masih sempurna. Kalau Arsenal ketemu Munchen kan berarti salah satunya nggak jadi sempurna. Iya benar. Ya kan? Ya Inter lawan Atletico mainnya di Mainnya di stadionnya Atletico namanya apa? Lupa. Wanda Metropolitano. Wanda Metropolitano. Ya, yang jelas moga-moga mental udah pulih Iya. ya. Karena Inter di 4 match terakhir nih lawannya ketemunya berat-berat nih. Iya Atletico, Arsenal, Liverpool, Iya. Borussia Dortmund. Dortmund ya. Ya untung udah ada tabungan. Poin ya. Iya 12 poin kan. Ya tapi menurut gua sih kalau main lebih sabar, Inter harusnya bisa berbuat banyak lah. Sebenarnya kan menurut gua Barella, Martinez, Suchik itu juga pemain-pemain yang cukup baik. Dari Liga Champions nih musim ini tengah pekan ini rame sih Dev. Rame banget ini. Jadi ya buat para penggemar sepak bola jangan lupa Iya. tengah pekan ini kita begadangan ya, Begadangan. Ya soalnya laga-laga seru tadi. Iya, City benar, ketemu benar. Leverkusen tadi belum cek lagi aja. Inter Atletico. Iya. Liverpool ketemu siapa? Liverpool ketemu aduh siapa ya tadi? Coba cek dulu deh. PSV. Waduh. Ini PSV kemarin bisa Ini PSV yang ngantongin musim Napoli. lalu ngalahin Liverpool bukan? Iya. Di pertandingan terakhir Pamungkas gitu. Iya, Aduh kalah lagi nih kayak kemarin sama Forest kalah lagi. bisa jadi. Ya udah deh. Silakan di gua dulu deh. Oke Bang DJ itu Iya, cukup udah sekian panjang dulu. kita ya. Udah cukup panjang nih pembahasan review. Tadi udah cukup bahas Serie A, Premier League juga, sedikit Dan La Liga Champions. Dan Liga Champions, dan kayaknya kita akan ketemu lagi nanti di Ya, di- menjelang akhir pekan. akhir pekan. Kalau gitu sampai di sini dulu untuk edisi halftime break kali ini. Sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya guys. Bye bye, thank you.